Tanggal 2. Ya wajar lah tanggal 2. Bonus sudah di one more masuknya juga cekak, iya kan? Aduh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Makassar? Luar biasa. Iya biasa. Saya baru pertama kali Bapak dan Ibu mengisi acara seperti ini dan semangatnya wah gila, luar biasa dahsyat. Dan itu adalah Anda semua. Tepuk tangan buat Anda semua. Oke, waktu saya 15 menit saja ya, nggak usah lama-lama lah. Baik, perkenalkan nama saya cukup panjang, Nasaruddin Jamaluddin. Saya berasal dari kota Makassar juga sama dengan Anda. Ada yang dari luar kota kan? Ada? Dari mana? Gua. Hah? Malino? Malino bukan luar kota, Makassar juga tuh. Nah, sama, saya tinggal di sebuah kampung Bapak dan Ibu, namanya Kampung Bontomero. Saya lahir di sana, saya besar di sana, dan seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah mutiara hidup saya. Tepuk tangan buat ibu saya tercinta. Haji Hamsi. Saya lahir di sebuah kampung Bapak dan Ibu. Kalau berbicara masalah latar belakang saya, ya adalah beberapa. Tapi buat kami dan buat Anda semua latar belakang itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana masa depan kita Bapak dan Ibu. Itu yang terpenting. Tapi bolehlah saya sedikit cerita ya. Mau nggak dengar cerita saya? Mau dah? Mau apa mau banget? Yang mau siapa? Ntar saya kasih uang. Iya semua katakan. Latar belakang saya Bapak dan Ibu pernah bekerja di satu perusahaan dan alhamdulillah perusahaan itu tutup. Saya berkarir di sana kurang lebih 15 tahun. Dan saya sebagai asisten leader di sana di sebuah perusahaan. Perusahaan itu namanya PT Sanyo Indonesia yang ada di kawasan Egypt sana di daerah Jakarta. Karena domisili saya saat ini Jakarta Bapak dan Ibu. Sebenarnya sih bukan Jakarta, pinggiran Jakarta, BSD, Bekasi sini dikit, tempatnya Cikarang Bapak dan Ibu. Jadi saat ini domisili saya di sana Bapak dan Ibu. 15 tahun bekerja, kami kena dampak PHK. Sedih enggak? Ada yang mengalami itu enggak? Ada? Ada yang mengalami hidupnya susah banget? Ada? Enggak ada lah. Saya percaya orang-orang Makassar ini orang-orang hebat. Ya, orang-orang kaya semua, kaya hati, kaya harta, dan kaya semuanya. Amin. Nah, saya mengenal bisnis One More ini sebenarnya baru Bapak dan Ibu. Dan saya pun sebenarnya beruntung ada di posisi asisten. Orang yang beruntung karena kami ini orang bodoh. Karena saking saya bodohnya Bapak dan Ibu, saya selalu belajar. Setiap pertemuan seperti ini hari ini itu tidak pernah terlewat sama saya. Gitu. Karena kata upline saya waktu itu, you kalau mau sukses you harus belajar. Belajar sama siapa? Belajar sama siapapun. Belajar sama upline, belajar sama crossline, belajar sama downline. Intinya, lu harus buka hati lu untuk mau belajar. Yang terpenting itu. Kalau itu lu lakukan, insya Allah kehidupan lu akan jauh berubah. Itu kata upline saya orang Jakarta sana. Ya, upline saya nanti saya cerita seperti apa dia. Jadi proses membangun bisnis ini sebenarnya buat kami pribadi ini sangat singkat Bapak dan Ibu. Kami tidak berdarah-darah menjalankan bisnis ini. Dan saya heran, sampai hari ini pun tidak ada satu orang pun yang pernah menolak saya. Saya setiap masuk ke ruang tamu orang tidak pernah ada yang menolak. Mau dengar cerita saya biar kawan-kawan semuanya nggak mau ditolak, ya. Nah, nanti kita cerita lah. Oke. Jadi saya mengenal bisnis One More ini dari teman. Jadi waktu itu Bapak dan Ibu saya menjalankan bisnis Nekot seperti ini juga, tapi dia dari Malaysia. Kami dibayar ringgit di sana. Saya pun berkarir di sana kurang lebih 15 tahun. Dan posisi terakhir saya itu sebagai ya cukup lumayan lah, cukup mentereng. Karena kita terkenal di seluruh Indonesia. Mau tahu peringkat saya terakhir? Grand Ambassador. Jadi pada saat dipanggil naik panggung tuh, mari kita sambut Grand Ambassador. Itu luar biasa Bapak dan Ibu.
turun panggung lagi, ya Allah, gimana nasib aku? Itu buat saya. Tapi beda dengan Crown Ambassador yang lain. Jadi saya menjalankan bisnis itu kurang lebih 15 tahun. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, mau dengar cerita saya enggak? Masuk COVID tahun 2020. Saat itulah Bapak dan Ibu kehidupan saya betul-betul jatuh. Sampai sejatuh-jatuhnya. Sampai semua harta benda saya yang ada di Bekasi sana saya mau jual untuk saya pulang kampung. Jadi kalau Anda mengenal bisnis ini dalam keadaan minus, kami pun dalam keadaan yang sangat minus Bapak dan Ibu. Sangat minus. Ini kalau saya cerita sedih, tapi kesedihan saya cuma sebentar saja. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saat COVID masuk tahun 2020, bisnis saya hancur Bapak dan Ibu. Tidak ada kata lain lagi sudah. Nah ingat, beruntungnya kita yang tinggal di Jakarta, ya, yang tinggal di Jakarta. Di Jakarta tuh kalau nggak punya pekerjaan, ya kan, biasanya cuma ada dua. Kalau dia nggak maling, ya itulah. Itu. Tapi alhamdulillah kami terhindar dari hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu. COVID datang, orang tua pun sakit. Saat itu kami ditelepon, kamu pulang, nah ibu lagi sakit. Kalau ibu nanti ada apa-apanya, kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu pulang nak, ibu lagi sakit. Karena orang tua saya cuma satu Bapak dan Ibu. Kebetulan bapak saya sudah meninggal, sudah lama, tahun 1984. Orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal. Beliau meninggal di Irian, seorang tentara. Makanya tadi di bumper saya tuh cita-cita saya jadi tentara. Tapi 5 kali mendaftar gagal terus, harta benda habis sudah. Nah itulah kacaunya. Jadi orang tua saya telepon, kamu pulang nak, ibu lagi sakit. Kalau ibu ada apa-apa, kamu akan menyesal seumur hidup. Kenapa? Tempel kicap Pak. Kasih benji dulu anaknya. Tempel. Tempelin benji. Kekenyangan biasanya. Waktu itu dalam keadaan miskin, Bapak dan Ibu tidak punya uang, tabungan pun habis. Tempel ki. Tabungan pun habis saat itu. Saya bilang, mak, saya pengen pulang, cuma nggak punya uang saat ini. Tengkuk dan leher. Boleh dibawa keluar dulu Pak. Coba dirawat dulu. Panitia tolong dirawat dulu, panitia. Sini. Mana panitia? Tabe. Tolong dikasih benji. Ada bawa B12 kan? Ada? Oke. Kami pengen pulang Bapak dan Ibu, cuman saat itu kehidupan kami betul-betul minus dan tidak punya uang. Tapi menariknya inilah kuasa ilahi. Inilah luar biasanya kuasa ilahi Bapak dan Ibu. Dan Anda harus percaya itu. Anda harus percaya itu Bapak dan Ibu. Di saat kondisi kami sulit, ya, ada seseorang yang dikirim Allah dalam kehidupan kami. Yang waktu itu beliau menelpon sama saya, lu lagi di mana? Gue lagi presentasi bro, karena nggak ada pilihan lagi. Gue harus jual produk dan gue harus ada untung 20% nih. Kalau enggak berhabis sudah hidup gue. Ya udah lu ke rumah, lu main ke rumah, kita ngopi-ngopi. Saat itu saya datang ke rumah beliau Bapak dan Ibu. Saya datang, beliau ngomongin masalah itu tuh, masalah PNJ bro. Tapi sebelum beliau ngomongin itu, beliau ngomong gini, gimana bisnismu, lancar enggak? Gue bilang, aduh, kenapa sudah diketerolkan ini? Udah berat sudah hidup kita ini, ya. Dan nggak tahu lagi mau berbuat apa. Jadi waktu itu beliau ngomong, bro, ini ada bisnis dari Turki, produknya menarik, dan kita nggak ada kompetitor. Dan gue yakin, kalau lu join di bisnis ini, ya, lu join di bisnis ini, lu bisa kaya. Jadi gini Bapak dan Ibu, setiap ada orang ngomong kebaikan, saya selalu ya Allah amin, ya Allah amin, ya Allah. Jadi kalau Anda ditanya apa kabar Bapak dan Ibu, sehat, insya Allah badan Anda sehat Bapak dan Ibu. Itu. Jadi apapun kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, selalu aminkan saja sudah.
Karena entah kenapa tiba-tiba malaikat lewat dia jabat tuh sudah. Ya kan? Jadi lu bisa kaya melalui bisnis ini. Produknya kayak apa? Nah, diunjukkan nanti tadi yang PNG. Ada yang udah pakai PNG? Yang udah pakai siapa? Saya. Yang udah. Yang belum siapa? Di belakang dia. Belum. Yang belum join siapa? Ada kan? Ada berapa orang yang belum join di ruangan ini? Banyak. Dan ini cerita buat Anda sebenarnya yang belum join. Tuh. Jadi waktu itu beliau menunjukkan produk itu. Aku bilang gimana cara kerjanya? Pokoknya lu ketemu orang tempel aja. Oh begitu? Iya. Loh, saya nggak ada pilihan Bapak dan Ibu. Uang nggak ada, iya kan? Sumber penghasilan nggak ada, ya terpaksa sudah. Nah biasanya orang dalam keadaan terpaksa, apapun mereka akan lakukan demi perut. Benar nggak? Ada yang melakukan itu? Ada yang mengalami itu? Nggak ada orang Makassar. Karena orang Makassar itu rata-rata orang kaya semua. Rata-rata PNS. Ya kan? Nah, banyak tuh. Banyak tetangga saya. Ini Muhammad. Yang PNS siapa? Tolong angkat tangan dulu yang PNS. Angkat tangan yang PNS. Udah mandi toh? Nggak usah malu. Saya. Pas tengok wangi. Sejati. Yang PNS di kampung saya sana Bapak dan Ibu, di kampung saya sana, ya rata-rata tuh PNS punya mobil, ya kan? Setelah ditengok-tengok dikit, ya ternyata suratnya itu surat wasiat itu, Ready. itu ngeri sekali tuh. Yang ketawa itu dolen saya yang paling belakang itu kayaknya mengalami. Tepuk tangan buat dolen saya dulu, beliau dari Kalimantan, sengaja datang hari ini ke acara ini Bapak dan Ibu. Bentar lagi apprentice sama-sama bekerja. Amin. Jadi setiap ketemu orang ditempel saja itu produk. Masalah harga antar. Cuma dalam hati saya juga gini, entar kalau nggak dibayar repot sudah saya ini. Tapi namanya seorang dai Bapak dan Ibu, akal tulus ini luar biasa, ya kan? Pokoknya saya setiap ninjak rumah orang, ya ruang tamu orang, saya tidak bakal ninggalin rumahnya dia, keluar dari ruangannya dia. Kalau mereka nggak join dan mereka nggak beli produk, itu saya. Ada yang sudah mengalami itu? Belum? Ya wajar. Anda belum sampai di asisten. Coba kalau Anda mengalami itu, Anda melakukan itu, pasti sampai. Itu loh. Dan saya, ya alhamdulillah lah. Makanya saya bilang, saya tidak pernah ditolak orang karena kenapa? Saya punya catatan, nih, saya punya catatan, itu kurang lebih 50 penolakan. Jadi sebelum saya ngomong, saya tanya dulu, kalau Bapak mau menolak saya, tolong lihat dulu kertas ini. Kalau ada di antara itu, dan semua tidak punya alasan Bapak dan Ibu. Di situ ada produk yang mahal, inilah bla 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 bla, semua ada. Lu mau ngomong apa lu? Ya nggak ada ya. Terus gimana? Sini KTP-nya. Join sudah. Sudah join, hendak lepas begitu aja. Jadi kawan-kawan yang ada di Makassar nih yang udah join nih, ya, yang namanya merit itu satu kali, tapi kawinnya berkali-kali. Paham? Merit cuma sekali, kawinnya berkali-kali. Terserah mau siang malam. Maksudnya follow up-nya terserah Anda mau siang malam kah? Ini udah join, ya kan? Udah lepas aja gitu aja, udah dia ngapain lagi. Jadi Anda nggak bakal tahu, gitu loh. Mana orang yang mau menjalankan bisnis, mana enggak. Makanya presentasi itu 30%, 95% tolak. Karena ini akan menentukan bisnis Anda ke depan di bagus apa enggak. Oke, kembali ke 15 menit sudah kan? Belum. Lanjut. Belum. Baru 5 menit. Baru 5 menit. Masih mau lanjut? Lanjut. Oke. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, saat itu produknya habis kejual dalam tempo kurang 2 hari. Tadi Pak Ustadz ngomong tuh yang beginner tadi, ya tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau awalnya cuma jual produk kan? Sama dengan saya, ngumpul duit 5 juta, keuntungannya berapa Pak Ustadz? 2,5
2,7 untung saya Bapak dan Ibu. Itu kukantongi. Plus orang tua saya ngirim tiket pesawat ke Jakarta untuk saya pulang. Anda kembali lagi, Anda bisa bayangkan, Anda jauh dari keluarga Anda, ibu Anda sakit, Anda nggak punya uang. Kebayang nggak sakitnya di mana? Ada tulang itu sakitnya tuh di sini, di ulu hati. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya, Bapak dan Ibu. Saya dikirimin tiket pulang, plus saya bawa duit 2,7 pulang ke Makassar. Nah, ini upline saya luar biasanya Bapak dan Ibu. Sebelum saya balik ke Makassar, saya dikasih lagi 2 pack. Ini lu bawa sampel 2 pack pulang ke Makassar. Lu pakai, tempelin tuh orang-orang sana, biar semuanya pada tobat. Tuh. Kembali lagi nih. Ini kuasa ilahi, kembali lagi kuasa ilahi Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu apakah gara-gara produk ini yang menyebabkan orang tua saya sehat walafiat. Karena PNG itu 1 pack, itu kubagi 2, kutempel di sini sama dadanya. Setengah jam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sembuh dari batuk dan sehat walafiat sampai hari ini. Kembali lagi, apakah gara-gara produk? Apa mungkin karena kagum kangennya sama anaknya? Karena anak tercintanya ini. Saya punya prinsip Bapak dan Ibu, orang tua saya harus bangga punya anak seperti saya. Saya cuma 2 bersaudara, tapi saya kepengen orang tua saya bangga memiliki seorang dai. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu. Kalau berbicara masalah kebahagiaan waktu itu, saya nggak bisa membahagiakan beliau Bapak dan Ibu. Bahkan selama ini saya selalu mengemis dengan beliau. Kami nggak punya beras di Jakarta, Mak, beras habis. Udah nanti Ibu kirim. Coba. Dan itu bertahun-tahun Bapak dan Ibu. Tidak ada perubahan dalam hidup kami. Tapi menariknya sekali lagi, saya selalu yakin kalau Allah sudah mengangkat derajat hambanya, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami Bapak dan Ibu. Tempo singkat kami menjalankan bisnis ini. Dan alhamdulillah kebahagiaan yang kami rasakan, orang tua kami belum merasakan itu. Dan kemarin saya berangkat umroh beliau. Dan itu melalui bisnis ini. Dan hampir setiap pekan orang tua saya itu terima gaji dari OneMore. Karena kenapa? Apa yang saya dapatkan ini dari doa beliau. Seorang dai bakal bisa berdiri seperti ini tanpa doa mereka. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi setiap minggu ibu saya ini gajian. Kalau Anda mau tahu, apapun kemauan beliau saya ikuti. Apapun. Karena saya yakin dan percaya, insya Allah kesuksesan ini dibantu dengan doa luar biasa Bapak dan Ibu. Makanya Anda yang hari ini hadir di ruangan ini, kalau Anda belum mau membahagiakan orang tua Anda berjuang Bapak dan Ibu. Anda berjuang lebih. Bisnis ini sangat singkat kok. Anda perlu Anda bertahun-tahun menjalankan bisnis ini, Anda kaya raya, enggak. Anda perlu bertahun-tahun. Kalau misalnya ada orang di luar sana, Bu, Pak, Anda masuk di sini, di bisnis ini 5 tahun penghasilan Anda sekian, enggak perlu saya bilang. Enggak perlu, karena kami alamin itu Bapak dan Ibu. Tapi di bisnis ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan Anda bertarung, gila hasilnya. Siapa sangka penghasilan kami saat ini di atas 1 M. Anak kampung. Nah, buat Anda. Nah, rata-rata orang Makassar, mohon maaf, kami pun orang Makassar. Sedikit saya agak keras sama kawan-kawan semuanya. Orang Makassar ini rata-rata sombong. Rata-rata sombong. Ada nggak yang di ruangan ini seperti itu? Nah, ada toh. Mudah-mudahan Anda di ruangan ini semua baik-baik lah. Amin. Insya Allah panjang umur, rezeki banyak masuk surga semua. Amin. Amin. Karena kami mengalami itu waktu itu, gitu loh. Tapi alhamdulillah saat ini rasa sombong udah nggak ada sudah. Gitu. Sudah nggak ada. Jadi saya menjalankan bisnis ini kurang lebih cuma 5 bulan Bapak dan Ibu.
kehidupan kami betul-betul jauh berubah, sangat jauh berubah. Kami menjalankan bisnis One More ini, itu terakhir penghasilan saya waktu beri asisten itu 1 M. Sekarang sudah hampir 2 M. Setiap pekan penghasilan kami lumayan gede lah. Ya kadang 70 juta, kadang 50, kadang turun lagi 20. Ya namanya bisnis. Nah, tapi apa hasilnya? Ada 10.000. Jadi kalau saat ini bonus Anda masih kecil, rajin-rajin sedekah. Baik. Oke, sebentar, balik lagi Mas. Enggak, tadi. Yang pas break apprentice saja. Ya. Iya, lanjut dikit. 92 juta saat break apprentice Bapak dan Ibu. Itu uang, tapi menariknya uang itu bisa dipakai belanja. Kertas, maaf, bukan uang, kertas. Tapi kertas itu bisa dipakai belanja. Dan di perusahaan lama saya pun penghasilan seperti ini tidak pernah kami rasakan Bapak dan Ibu. Makanya kalau hari ini Anda yang sudah join, Anda malas-malasan. Saya bilang keluar dari One More sudah. Tapi kalau hari ini Anda sudah bergabung dalam komunitas kami dan Anda berjuang lebih, angka ini kecil Bapak dan Ibu. Penghasilan ini akan lebih Anda dapatkan kalau Anda mau berjuang. Lanjut lagi Pak. Ini setiap bulan Bapak dan Ibu kurang lebih segini. Besar, sangat besar buat kami. Tapi nggak tahu buat Anda. Nih, itu anak kampung loh. Lanjut lagi Pak. Maaf kami ini buka. Saya buka ini real. Dan Anda yang belum bergabung bersama One More, Anda bisa bayangkan kalau Anda berjuang, ya ini akan ngikut. Dan alhamdulillah, dikit lagi Pak, yang tadi. Enggak, lagi sedikit lagi. Oke. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, seorang anak kampung masuk jajaran top 20 besar income terbesar Asia Afrika. Dan alhamdulillah pula kami tidak pernah lepas dari 10 besar. Apa yang kami lakukan sederhana. Kalau masuk ruang tamu orang, jangan keluar sebelum beli produk. Jangan keluar sebelum mereka join. Kami bertamu dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah Bapak dan Ibu. Setiap hari kami lakukan itu. Karena kenapa? Kami ingin perubahan hidup yang lebih baik lagi. Kami tidak mau mewariskan kemiskinan ke anak kita Bapak dan Ibu. Anak saya cuma satu, alhamdulillah sudah jadi polisi juga. Tugas di Mabes. Jadi kalau berbicara masalah hidup nyaman, enak, saya nggak pusing lagi sudah. Tapi kenapa saya mau berjuang lebih? Banyak orang-orang di belakang kami Bapak dan Ibu. Mereka punya impian besar. Dan kita sebagai seorang apren, kewajiban kita untuk membantu mereka. Tapi orang-orang Makassar ini rata-rata orang nggak mau dibantu sudah. Masuk pertemuan aja berapa kali di WA, masuk pertemuannya, Pak, banyak ini Pak. Kucing saya beranak Pak. Banyak alasan. Mau sukses, no alasan. Kehidupan Anda mau berubah, no alasan. Anda siap? Siap. Lanjut lagi Pak, sedikit lagi. Yang pas break, asisten saja. Ini waktu kami di Turki, bulan Maret. Siapa yang pengen ke Turki? Yang punya impian ke Turki? Ini adalah doa. Malaikat lewat, pala Anda dijawab. Amin. Siapa yang pengen? Saya. Syaratnya cuma satu. Anda harus jadi apprentice. Apprentice itu mudah.
600. Cuma bantu 2 orang di kiri Anda menjadi seorang roki, di sini 1. Anda berangkat bulan Maret ke Turki. Bulan Maret di Turki dingin banget badan ini. Siapkan jaket tebal. Kan jaket. Siap? Siap. Jangan cuma Dinda Firman doang yang berangkat ke Turki, orang Makassar. Jangan cuma Pak Haji Naim, jangan cuma Al-Ghawawi, jangan cuma Pak Ustadz doang. Anda itu loh, Anda layak Bapak dan Ibu berangkat, sangat layak. Dan Anda harus perjuangkan di sisi ini. Nah ini, wih, anak kampung Mbak, gayanya di Turki itu bendera, bukan bendera Indonesia, bendera Turki. Di Indonesia nggak ada. Coba lagi Pak, maju lagi. Wah ini di Kota Tua, ya kan, keren Pak. Sudah sampai ke Turki. Nah ini mitra-mitra saya. Ini Master. orang-orang kaya semua. Ini master. Ini apprentice yang nggak ada roki. Terus lagi Pak. Ah ini harga. Coba balik lagi. Ini driver online loh. Ini pun sama driver online. Tapi penghasilannya Pak ngeri. Dia setiap hari nyetir aja. Ini orang. Insya Allah sebentar lagi teman-teman dari Jakarta saya akan kirim ke Makassar. Weh. Ya. Dan itu akan bersaing dengan anda semua. Jadi kalau anda merasa nyaman hari ini, wah mulai hari ini lepas baju sampai rumah, wah susunkan lengan presentasi Pak. Lanjut lagi Pak. Berikan tepuk tangan yang tulus buat upline saya, Philmaster Divisi Betawi. Saat beliau jadi Philmaster, bonus per minggunya 280 juta. Ini beliau. Dan beliau memecahkan rekor leader yang seminggu pecah 280 juta cuma beliau. Dan menariknya diikuti seorang Daeng yang kurang lebih 230 juta. Saat di asisten. Jadi beliau naik Philmaster, downline-nya ini nih, yang satu ini jadi asisten. Lanjut lagi Pak, itu Mustaqim Abbas. Oke, nah Bapak dan Ibu, siapa di antara Anda yang hari ini ya belum masuk dalam keluarga One More? Tolong angkat tangan. Oke, turun. Pertanyaan saya cuma satu. Anda melihat ini satu peluang apa peluang? Peluang. Oke, ada satu cerita menarik. Anda mau dengar? Dan cerita ini sebenarnya udah usang, berulang-ulang. Tapi ini menarik. Di luar sana, di satu dahan pohon, ya, itu ada 10 burung. Ada 10 burung yang hinggap di dahan itu. Ada 3 burung yang memutuskan untuk terbang. Pertanyaan saya, sisa berapa burung yang ada di dalam di atas dahan itu? Ada yang bilang 7. Terus berapa lagi? 10. 10. Siapa yang sepakat 10 angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 50 orang. Siapa yang sepakat 7 burung? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang sepakat 5? Ada yang sepakat 5? Nggak ada. Bapak dan Ibu, burung yang ada di dahan itu semuanya 10. Baru memutuskan, belum. Kenapa? Tindak, 3 burung baru memutuskan untuk terbang. Belum bertindak. Ya. Sama hari ini Bapak dan Ibu. Hari ini Anda melihat ini satu peluang. Anda ambil peluang itu. Sampai di rumah Anda simpan peluang itu. Anda tidak ngapa-ngapain. Sama aja dengan Anda, sama dengan guru yang tadi. Pengen kaya tapi tidak mau berjuang. Boleh tas saya yang ada di belakang, tolong dong. Panitia, tas saya. Tas. Jadi sebelum saya tutup cerita saya. Jadi hari yang kecil Pak, tas saya yang kecil Pak. Ya. Jadi kalau hari ini Anda melihat ini ada satu peluang usaha yang bagus
dan layak Anda perjuangkan, Anda ambil itu, tapi Anda tidak melakukan apa-apa, Anda nggak bakal jadi apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi kalau Anda tangkap peluang itu, sampai di rumah Anda sisihkan lengan baju Anda bergerak, kehidupan Anda akan jauh sangat berubah. Ini kebetulan saya bawa duit nih. Biasanya saya nggak bawa duit, tapi hari ini saya bawa duit. Siapa yang pengen duit ini? Saya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bukan tolong lagi lah. Kantongin Nanti lagi. aku kasih satu-satu. Nanti aku kasih satu-satu. Semangat. Tahu tidak? Ini duit. Pada Siap, Bapak. saya tidak butuh orang yang sudah join. Ini duit. Ya. Anda mau tidak? Nek. Anda cuma mau tok. Pertanyaan saya, itu rezeki Dijemput. datang nggak? Naik. Aji. Yang belum Harus join. dijemput. Orang baru naik. Ini rezeki Anda tapi Anda tidak mau gitu lah. Naik orang baru. Ih. Ih, Orang baru. Jadi Ite. jadi gini Bapak dan Ibu. Nanti saya kasih. Orang baru. Nggak usah marah-marah tuh. Aji. Iya. gitu Orang saya baru, marah. orang baru. Ya kata orang Jakarta kok pernah. Jadi gini, Orang baru. peluang di depan mata Anda. Ya, ada uang di depan mata Anda. Anda cuma kepengen doang gitu loh. Tidak bertindak. Pantat Anda ini loh, berat banget untuk naik. Padahal rezeki harus Naik langsung. dijemput. Kenapa Anda nggak ambil? Ini 100.000 loh. Iya. Kenapa ragu-ragu? Ragu-ragu. Hai, susah. Ibu mau? Ini. Dari tadi gitu. Kau. Itu rezeki. Harus bertindak. Anda jemput Bapak dan Ibu. Bukan rezeki di Jangan nunggu. Kita Karena kenapa? jemput. Kita ini belum sanggup Pak. Ada orang yang setiap hari cuma begini toh. Ya. Ilmunya udah ada. Lah kalau Anda ini loh, yang setiap hari cuma begini saja. Malu Pak sama ayam. Ayam subuh-subuh, ya kan, turun dari tangkringnya, nyari apa coba? Nyari makan Pak. Artinya jemput. Anda siap? Siap merubah kehidupan Anda jauh lebih baik. Siap. Kalau Anda siap. Lah. Ada berapa orang kan di sini? Coba di situ. 35. Jadi Bapak dan Ibu, ya, buat teman-teman yang hari ini hadir di acara Bung, Anda sudah melihat produknya oke. Nah ini anak saya nih, anak buahnya Sambo. Anak buahnya Sambo. Tugas di Mabes. Nih anak saya, anak satu-satunya. Ya, calon menurut bapaknya. Nanti akan jadi demon. Nah, tampaknya sama enggak? Ini yang saya produksi kok. Jadi, Bapak dan Ibu, sekali lagi buat teman-teman yang belum bergabung bersama One More, ini ada satu peluang yang luar biasa. Yang insya Allah kita semua bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Amin ya Rabbal. Kalau seorang dai saja bisa, saya yakin dan percaya Anda yang di ruangan ini pasti bisa. Pasti bisa. Antara saya dan Anda tidak ada bedanya Bapak dan Ibu. Yang membedakan itu cuma satu, semangat. Saya ini orangnya semangat Bapak dan Ibu. Jujur, saya datang ke acara ini, saya agak badan saya kurang enak gimana? Maka. Tapi saya minta sama Allah aja, ya Allah. Tadi saya berdoa di belakang, ya Allah. Saya kepengen teman-teman ya, Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini kepengen banget mereka melihat mereka kehidupan mereka jauh lebih baik saat ini. Pengen Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya lewat depan rumah Bapak dan Ibu, padahal ngopi. Betul. Anda siap berubah Bapak dan Ibu? Siap. Untuk laki-laki.
Kalau hari ini Anda belum mampu membahagiakan keluarga Anda, kesempatan Anda, kesempatan hari ini, kesempatan besok untuk bisa berubah-ubah ini. Ingat, tahun 2023 tinggal selangkah lagi. Anda sudah persiapkan semuanya tahun 2023? Kalau belum, saatnya Anda berjuang. Buat Anda, ya yang ibu-ibu semua, dorong suami Anda untuk berjuang di sisi ini. Bukan buat mereka, tapi buat keluarga Anda, buat Anda semua. Insya Allah kita masuk tahun 2023 nanti, Anda yang hadir di ruangan ini semuanya kaya raya, panjang umur. Amin. Dan insya Allah di bulan Maret nanti kita sama-sama berangkat ke Turki Bapak dan Ibu. Amin. Oke. Terakhir dari saya mohon maaf sedalam-dalamnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Bukan bermaksud untuk menyakiti Anda, tidak. Tidak ada satupun, tidak ada sekecil apapun. Saya cuma kepengen ya, One More ini, kalau Anda mau tahu, setiap pekan membayar gedung ini Bapak dan Ibu. Membayar gedung ini untuk Anda. Jadi ini kesempatan Anda untuk mengajak keluarga Anda, mengajak teman-teman Anda untuk hadir di acara ini. Untuk apa? Untuk hidupnya juga berubah melalui bisnis ini. Kesempatan Anda, Bapak. Anda siap? Siap. Sekali lagi, tahun 2023 sebentar lagi. Siapkan semuanya, Bapak. Ya. Terakhir, saya ingin mengajak Anda yang belum bergabung di keluarga besar One More International Asia untuk maju ke depan. Kita akan foto bareng. Maju. Boleh? Belum. Yang belum. Yang melihat di sini, oh ini bisnis oke.